Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan Sistem Informasi Akuntansi atau SIA yang beranggotakan Levilar Hati Kusuma NIM 170321110069, Anissa Nuril Fadila 180321100089, dan Nur Hasyani Agustina 19032110001177. SIA menurut Mulyadi adalah pengaturan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Maka dari itu, SIA merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan sesuatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Komponen dari SIA pertama adalah orang, di mana mengoperasikan sistem dan melaksanakan tugas. Yang kedua adalah prosedur, baik manual maupun komputerisasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan proses dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi. Kemudian ada data tentang proses-proses bisnis organisasi. Kemudian ada software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Kemudian ada infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung seperti device dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Sekarang saya akan membahas tentang fungsi sistem informasi akuntansi dan dalam bisnis. Yang pertama, SIA merupakan sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan menggunakan sistem ini, maka pelacakan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Pasalnya, terdapat sistem pertanggungjawaban secara detail sehingga sistem informasi akuntansi bisa menjaga aset perusahaan serta mengurangi risiko penggelapan aset yang dilakukan oleh semua pihak. Yang kedua, SIA berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Informasi tersebut merupakan laporan keuangan manual atau online yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Yang ketiga, membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal, sehingga proses akuntansi lebih runut sesuai dengan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Proses pencatatan memiliki tujuan agar pihak yang membutuhkan lebih mudah mengecek transaksi. Apabila ada kesalahan, maka bisa dikoreksi dengan mudah serta bisa diketahui apa penyebab secara tepat. 4. Mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen, terlebih yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Data yang telah disimpan akan mudah diambil, sebab setiap detail data telah terekam pada SIA. Yang kelima, mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpannya secara efektif serta efisien. SIA juga bisa mencatat sumber daya yang memiliki pengaruh pada usaha serta semua pihak terkait. Fungsi terakhir ini akan mengoptimalkan catatan perusahaan sehingga tidak ada informasi yang lupa. Selanjutnya, prinsip dasar untuk keandalan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, keamanan di mana akses dalam sistem serta datanya dikontrol dan juga dibatasi untuk yang berwenang saja. Yang kedua, kerahasiaan, yakni adanya perlindungan informasi yang sensitif dari ungkapan yang tidak sah. Yang ketiga, privasi yang mana pengumpulan, pengungkapan, serta penggunaan informasi pribadi mengenai pelanggan dilakukan menggunakan cara yang lebih privat dan tepat. Yang keempat, memproses integritas di mana pemrosesan data dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan juga dilakukan dengan otoritas yang tepat. Yang kelima, ketersediaan di mana sistem informasi akuntansi tersedia untuk terpenuhinya kewajiban operasional yang sesuai dengan kontrak. Untuk subsistem informasi akuntansi,
Di sini ada 3. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi untuk mendukung proses operasi sistem harian. Yang kedua, ada sistem buku besar atau pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan lainnya. Dan untuk yang ketiga, ada sistem pelaporan manajemen yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan dengan tujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan seperti anggaran, laporan kinerja, dan lainnya. Dan untuk yang selanjutnya ada hambatan pada sistem informasi akuntansi, yakni adanya sumber daya manusia yang belum siap dalam penerapannya sehingga membutuhkan waktu pelatihan yang lumayan lama. Dan untuk yang kedua, kurang lengkapnya data keuangan serta informasi yang dihasilkan sehingga masih harus ada pemroses verifikasi ulang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.